Bagi teman-teman nih yang masih memiliki sifat overprotective, hendaknya segera dikurangi sebelum menghasilkan sebuah penderitaan yang abadi. Nggak baik kalau kita terus-terusan menekan, memberikan larangan, batasan-batasan terhadap pasangan kita. Kalau kalian jujur, pasti kalian mendapatkan pasangan yang jujur. Kalau kalian baik, pasti kalian mendapatkan pasangan yang baik. Menjaga sewajarnya aja, membatasi sewajarnya aja, memberikan perhatian sewajarnya aja, suatu hal yang berlebihan akan berdampak sebuah penderitaan dan tentunya selalu diiringi dengan rasa kebosanan. Ya teman-teman, bicara tentang overprotective, sikap yang seperti ini kadang membuat kita itu tidak nyaman ya. Tapi kita juga kadang gak luput. Dan sering sekali kita gak menyadarinya bahwa kita itu overprotective. Sikap overprotective identik dengan sebuah perhatian yang diberikan ke orang lain, orang yang dianggap penting buat kita, biar kita bisa meyakinkan kondisi orang tersebut dalam kondisi yang aman. Di konten kali ini, gue akan menjabarkan tentang definisi overprotective. Overprotective ialah sifat yang merujuk pada tingkat perlindungan atau perhatian yang berlebihan yang diberikan seseorang terhadap orang lain, terutama terhadap orang yang dianggapnya berada dalam bahaya atau rentan. Ini bisa terjadi di berbagai konteks, seperti dalam hubungan orang tua, anak, teman-teman, atau bahkan dalam lingkungan profesional. Sifat ini mungkin timbul dari niat baik untuk melindungi seseorang yang dicintai dari potensi risiko bahaya. Namun ketika sifat ini berlebihan, bisa memiliki dampak negatif. Beberapa ciri sifat overprotective meliputi: yang pertama, keterbatasan pengalaman. Orang yang overprotective mungkin memiliki kecenderungan untuk melihat dunia sebagai tempat yang berbahaya dan mungkin kurang mempercayai kemampuan orang lain untuk mengatasi tantangan. Sifat overprotective ini sangat tidak ideal. Muncul adanya sifat overprotective karena ada beberapa sebab, yaitu ketidakpercayaan, keraguan, ketakutan. Jadi muncullah sifat overprotective ini. Orang yang overprotective biasanya tuh karena ada rasa kecemasan. Dan kecemasan tersebut biasanya berawal dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Overprotective kan identik dengan kecemasan, kebohongan, keraguan, ketidakpercayaan. Rasa-rasa tersebut karena kan muncul karena perilaku kita pribadi juga sebenarnya. Kalau kita orangnya jujur, nggak modus, nggak melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan pasangan kita, hendaknya kita tenang, santuy, tidak overprotective terhadap pasangan kita. Ya, percaya aja gitu. Udah, yang penting mah kita perhatian cukup sewajarnya aja. Nggak usah terlalu over, nggak usah terlalu curiga, nggak usah terlalu cemas. Kalau kita jujur, kalau kita tidak menyembunyikan sesuatu, kalau kita tidak melakukan sesuatu hal negatif di belakang pasangan kita. Overprotective ini adalah sebuah perhatian yang membuat pasangan kalian itu menderita sebenarnya. Merasa tidak bebas, merasa terbelenggu, apa-apa dilarang, kesana kemari dilarang, apa-apa dipatesin, apa-apa dikritik, apa-apa diomongin, apa-apa dilarang. Ya nanti malah menimbulkan sebuah kebosanan. Ketika ada rasa bosan, ya rentan banget hubungan kalian itu retak, putus, hancur, dan selalu menghasilkan sebuah pertengkaran tentunya.
Maka teman-teman yang masih merasa menjadi orang yang selalu memunculkan sifat overprotective, ayolah kita berdamai dengan sikap kita. Ayolah kita berdamai dengan diri kita. Kita koreksi diri dulu masing-masing. Aduh, gue overprotective gak sih sama pasangan gue gitu kan. Nah, apa sih penyebab overprotective tersebut? Apakah karena ketidakjujuran teman-teman? Ataukah karena perbuatan teman-teman? Ataukah karena sifat murni teman-teman seperti itu? Tapi sejatinya kalau orang yang jujur tidak melakukan sebuah kesalahan, kayaknya nggak memberikan sifat overprotective dah. Maka bagi teman-teman nih yang masih memiliki sifat overprotective, hendaknya segera dikurangi sebelum menghasilkan sebuah penderitaan yang abadi. Nggak baik kalau kita terus-terusan menekan, memberikan larangan, batasan-batasan terhadap pasangan kita. Kalau kalian jujur, pasti kalian mendapatkan pasangan yang jujur. Kalau kalian baik, pasti kalian mendapatkan pasangan yang baik. Menjaga sewajarnya aja, membatasi sewajarnya aja, memberikan perhatian sewajarnya aja. Suatu hal yang berlebihan akan berdampak sebuah penderitaan. Dan tentunya selalu diiringi dengan rasa kebosanan. Terus ciri-ciri sifat overprotective yang selanjutnya yaitu ketakutan berlebihan, pemahaman yang berlebihan terhadap risiko dan ketakutan berlebihan terhadap potensi bahaya dapat mendorong seseorang untuk menjadi terlalu kontrol atau melarang aktivitas yang sebenarnya merupakan bagian normal dari pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ketakutan demi ketakutan, ketidakpercayaan yang berlebihan akan menimbulkan sebuah penderitaan. Walaupun itu konteksnya sebuah perhatian ya yang kalian kasih, yang menurut kalian tuh itu hal yang positif dan wajar. Tapi kalau diberikan secara berlebihan, ya akan menimbulkan sebuah penderitaan. Jadi merasa terbelenggu, jadi merasa terpenjara, jadi merasa tidak bebas. Apa-apa dilarang, gini overprotect, harus dijaga, jangan makan inilah, jangan kayak ginilah, jangan kesanalah, jangan kelamaan lah, jangan sama itulah, inilah, itulah, waduh. Jadi nggak ada hak buat menentukan pilihan. Ya, kalau orang selalu diberikan sifat overprotective tersebut ya, ujung-ujungnya ya menderita, merasa terbelenggu, merasa terpenjara. Jadi teman-teman, selagi kalian melakukan hal yang positif terhadap pasangan kalian, ya udah enjoy aja, santai aja, nggak usah terlalu overprotective. Kasian lah, mereka juga punya hak, mereka juga pingin bebas, mereka juga pingin memiliki kebahagiaan dan berhak bahagia, berhak menentukan sikapnya sendiri. Selagi masih di titik normal, ya udahlah biarin aja. Selagi masih di posisi yang baik, ya udah biarin aja. Ntar juga bisa kok membatasi dan menjaga diri. Biasanya overprotective juga muncul karena ketidakjujuran atas dasar sikap yang kalian lakukan. Jadinya kalian overprotective, sering curiga, sering cemas karena kalian juga berbohong di belakang orang yang kalian sayangi. Jadi koreksi diri dulu, pahami dulu coba. Kalau kalian jujur, kalau kalian tidak menyembunyikan sesuatu, kalau kalian tidak melakukan hal yang negatif di belakang pasangan kalian, tentunya sangat mudah untuk melakukan sikap yang tidak overprotective. Kembali lagi ke teman-teman pribadi. Apa yang kalian lakukan itu adalah sebuah proses. Dan apa yang kalian tanam itu adalah apa yang kalian petik. Jadi sifat overprotective ini sangat tidak ideal untuk diteruskan. Kalau kalian ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan. Orang yang sifatnya overprotective biasanya orang yang sering menyembunyikan sesuatu, sering melakukan sesuatu yang dilandasi dengan kebohongan, ketidaksetiaan. Hal-hal yang semacam itu harus kita renungi, harus kita pelajari agar kita bisa memilah
dan menghindari sikap-sikap negatif, sikap-sikap yang membuat kita sengsara, curiga, dan merasa tidak aman, tentunya tidak mendapatkan kenyamanan. Bagi teman-teman yang masih merasa memiliki sifat overprotective, ayo belajar sedikit demi sedikit untuk mengurangi rasa tersebut. Bila teman-teman kepingin mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita ganti lembaran baru agar kita bisa menemukan kebahagiaan yang sempurna dan mendapatkan kenyamanan, bukan mendapatkan kecurigaan dan penderitaan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi baru buat teman-teman dan bisa sampai pesannya ke teman-teman. Cukup sekian, pantengin terus channel Bah Entertainment dengan saya Bar Puji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.